Pada Pilbub 2020, Lucky Hakim mendampingi Nina Agustina mampu mendobrak bahkan mengganti rezim yang 20 tahun bertahan. Lucky Hakim disebut-sebut sebagai salah satu penunjang bahkan pendulang suara saat itu. Kini 2024 cerai. Artinya Nina maju sendiri dan Lucky Hakim maju sendiri. Kenapa ini terjadi? Bahkan sebelumnya ada polemik mengundurkan diri dan lain sebagainya, entah karena apa. Ini sangat menarik karena Lucky Hakim masih bertekad untuk maju di Pilbub Indramayu 2024. Ada apakah dan untuk apakah Lucky Hakim ini tetap bertahan di Indramayu? Untuk itu, di edisi Tekad Lucky Hakim untuk Indramayu, kita kupas tuntas langsung. Kita datangkan calon Bupati Indramayu nomor urut 2, Lucky Hakim. Selamat datang Mas Lucky di Alma Corner. Terima kasih sudah hadir. Mas Lucky nekat gitu, maju lagi di sekarang. Dulu kan pernah mundur gitu kan. Iya, iya. Nah ini kan apa alasannya maju lagi di 24 ini gitu. Sementara kemarin kan Mas Lucky terpilih kan dari Nasdem ya di DPRD Provinsi ya. Iya. Jabar 12 ini, Indramayu, Cirebon. Iya. Tapi itu diserahkan mundur ya. Dan lebih memilih ke Pilkada Indramayu 24 ini. Iya. Kenapa nih kok nekat gitu? Kelihatannya kayak nekat ya? Iya, kenapa ini? Oh. Alasannya? Sebenarnya sih nggak nekat. Bagi saya adalah path-nya, jalurnya, jejaknya itu kan on the track. Okay. Kalau nekat itu misalnya kayak dari seorang kubu misalnya, terus dia loncat maju ke pilkada, biasanya itu bisa dibilang nekat karena kan tadi konstituennya hanya satu desa atau misalnya satu dewan dapil. Tapi bagi saya, kalau menurut saya, pandangan saya secara nasional, biasanya dari wakil bupati maju jadi bupati itu hal-hal yang hal masuk akal lah. Dewan DPR RI jadi bupati atau bupati jadi DPR RI itu satu ini ya, satu kalau dilihat dari konstituen sebarannya tuh kurang lebih sama. Dan saya harus maju di sini karena menuntaskan apa-apa yang sudah pernah keluar dari mulut saya. Dan belum pernah terlaksana. Walaupun yang keluar dari mulut saya pada kala itu adalah janji bersama paslon 04 pada zamannya. 2020. Ya. Tapi setelah saya pelajari bahwa masyarakat Indramayu itu tidak terlalu bisa membedakan antara voksi bupati sama wakil bupati. Mereka menganggapnya bupati wakil bupati itu satu kesatuan yang mereka bisa menagih janji kepada wakil bupati seperti menagih kepada bupati. Nah, oleh karena itu, jadi saya lumayan punya banyak hutang janji karena program-program 99 pada saat itu, menurut saya, zonk, gitu loh. Menurut saya zonk. Dan itu pun bisa diukur kan, dari ada parameter yang untuk mengukur. Menurut saya zonk, apakah kenyataannya zonk atau tidak, kita bisa lihat ukur. Berapa jumlah, apa peningkatan IPM, dan lain-lain lah. Silpa, dan banyak-banyak instrumen untuk mengukur itu. Nah, karena belum tercapai, oleh karenanya, saya harus menunaikan itu. Dengan cara seperti apa? Maju pilkada berikutnya. Nah, pilkada bisa jadi sebenarnya saya bisa saja maju sebagai wakil. Kalau memang punya bupati yang cukup waras untuk bisa berbagi tugas, sehingga bisa ada bupati, wakil bupati. Tapi karena kemarin kondisinya, dinamikanya begitu complicated, sehingga saya mendeklarasikan diri sebagai calon bupati. Bahkan jauh-jauh hari sebelum ada pelantikan DPRD dan lain-lain kan itu. Bahkan ketika nyalon DPRD pun saya sebagai calon bupati. Jadi ada beban moral merasa terpanggil lagi gitu maksudnya. Iya, artinya masyarakat masih memandang bahwa Anda belum memenuhi janjinya walaupun kami memaklumi Anda tidak bisa memenuhi janjinya. Tapi kami masih menganggap Anda belum memenuhi gitu. Iya kan?
Kayak orang misalnya saya janji akan naik ke gunung, tapi karena di gunung itu gunungnya ada lahar dan lain-lain, akhirnya kan kita belum bisa naik gunung. Orang memaklumi, iya, tapi kamu belum sesuai. Nah, saya melihat saat ini saya memungkinkan sekali untuk bisa menunaikan janji saya, makanya saya maju sebagai calon bupati. Oke. Untuk memenuhi janji-janjinya. Jadi makanya ketika ada program-program yang kesannya seolah-olah saya meniru program 03 misalnya, ya karena dulu itu adalah program-program Bareng dulunya ya. program yang bareng gitu. Jadi saya anggap bahwa kalau sekarang saya ingin memajukan Indramayu, apakah itu menjadi hak cipta program saya? Jadi kalau ada orang yang mau memajukan Indramayu nggak boleh karena itu sudah diklaim, kan nggak. Misalnya kita bicara kawasan industri, ya kawasan industri itu memang adalah satu keniscayaan yang dibutuhkan kan itu. Jadi ketika saya bicara kawasan industri, wah itu meniru-niru, nah itu kan mungkin terlalu sempit, mainnya kurang. Tapi kan jauh. ada yang bilang gini Mas ya, kan mundur gitu ya waktu Iya. itu ya. Kenapa sekarang maju? Dulu mundur, sekarang maju. Iya, dulu mundur sekarang maju. Artinya itu mundur memang bukan karena memang mau meninggalkan Indramayu ya gitu. Bukan, mundur itu untuk penghematan uang Indramayu sebenarnya. Oke. Kita bisa ngulang itu lagi, tapi bisa juga teman-teman bisa mencari di googling lah, banyak sebab-musabab. Tapi kalau Banyak alasan lah yang atau ya, kita mau bahas lagi di sini. Iya, nggak usah. Oke, karena ini simpel aja. akan bisa sampai Oke, setengah jam ya banyak sendiri. alasan lah yang Banyak alasan ya. Iya. Artinya secara umum kemarin di debat pun ditanyakan kan kenapa mundur. Saya pikir wah ya sudahlah saya ceritakan lagi. Basically kembali ke tugas fungsi wakil itu adalah membantu bupati bila mana dibutuhkan. Oke. Itu sesuai undang-undang ya. Jadi ketika saya ya kalau nggak dibutuhkan kenapa nggak kerja aja? Berarti saya nanti sewenang-wenang. Oke. Karena tidak ada kewenangannya. Nah, makanya karena saya tidak punya kewenangan dan nganggur cukup lama tapi tetap dibayar, saya rasa lebih hemat. Oke. Lebih hemat nih buat Indramayu kalau saya mundur saja. Kan sekarang jelas loh, dari postur anggaran kan lihat bahwa udah nggak ada lagi alokasi dana untuk untuk alokasi dana untuk wakil bupati kan udah nggak ada lagi. Berapa miliar tuh? Artinya dengan saya mundur, itu berapa miliar penghematan APBD Indramayu? Itu tidak digunakan itu. Ya kan akhirnya kan tidak dianggarkan ke situ. Iya. Dan ini saya rasa menjadi salah satu langkah yang dinilai cukup positif oleh masyarakat. Buktinya mana? Pertama kita lihat dari antusias masyarakat. Yang kedua bahkan saya mendapatkan penghargaan, satu-satunya penghargaan saya terima di Indramayu, penghargaan dari suatu lembaga, yaitu kampus Darul Ma'arif. Saya mendapatkan sebagai tokoh inspiratif. Nah, itu ada videonya juga. Oke. Waktu itu Pak Mas Ruri, itu malah kebetulan adiknya Pak Tabroni kan? Oh iya. Iya. Darul Ma'arif itu. Ya, Darul Ma'arif, Kampus hijau lah ya. Jadi itu punya Pak Didi Wahidi. Iya Iya kan? Iya. Ya, jadi grupnya Pak Didi Wahidi, adiknya Pak Mas Ruri, ya juga kakaknya Pak Tabroni, kakak adik atau apalah gitu. Itu memberikan penghargaan kepada saya. Waktu itu ya. Kemarin Kemarin ya sebelum ini lah. Ya, 3 bulan yang lalu penghargaan sebagai tokoh inspiratif karena mengundurkan diri dari wakil bupati demi kepentingan bangsa. Dari kampus hijau itu. Dari kampus hijau. Saya punya plakatnya. Jadi artinya bahwa saya kemarin sempat heran gitu ketika banyak mungkin dari kubu 03 misalnya yang menanyakan, "Jo, kenapa mundur? Lah, alasannya sudah ada dan bahkan salah satu tokoh, saya bilang tokoh karena di gambarnya Bu Nina ada atasnya ada Pak Dai, gambarnya Mas Tabroni atasnya ada Pak Didi Wahidi. Nah, Pak Didi Wahidi itu punya kampus yang dikelola adiknya dan ini kan KAD semua. Mereka sekeluarga itu memberikan apresiasi kepada saya sebagai tokoh inspiratif. Jadi saya malah lagi bingung, ini orang ngasih saya sebagai penghargaan sebagai tokoh inspiratif Indramayu yang sudah mundur dari wakil bupati demi penghematan rakyat, tapi sekarang malah dipertanyakan lagi. Ini saya jadi bingung ini sebenarnya. Karena maju jadi wakil kan, Tabroninya. Tapi kemarin pada saat di kampus itu dikatakan bahwa dan insya Allah akan maju sebagai bupati. Kita doakan dan amin. Ada semua dokumentasinya. Oke. Nanti bisa saya kasih potongannya. Nanti mungkin bagus juga untuk membuktikan bahwa sekarang kan no video is a hoax kan gitu loh. Oke. Jadi artinya seperti itu penerimaan masyarakat plus tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh pendidikan seperti Pak Mas Ruri dan teman-temannya, mereka mengapresiasi hal itu. Oke. Nah setelah itu karena saya sudah mundur, tapi saya masih punya hal yang memang belum selesai sama Indramayu, yaitu janji secara personal dari mulut saya. Oke. Kan waktu itu ada sekitar 860 titik yang saya datangi. 860 titik pada kala itu. Iya, 2020 itu ya. Iya, 2020. Dan mereka mendengar keluar dari mulut saya. Akan menuntaskan masalah tenaga kerja, tentang masalah pupuk, masalah air. Pokoknya banyak lah Iya, gitu banyak ya. dan gitu. Dan sampai sekarang ternyata masalahnya belum selesai. Oke. Termasuk masalah sampah.
Masalah sampah belum Kira-kira itu selesai. alasan kuat ya Mas Jadi Luki maju kecuali lagi. kalau misalnya ketika saya mundur, lalu saya lihat, oh Indramayu sudah beres, menjadi Gemah Ripah Rojinawi dan lain-lain, bahwa udah makmur, oh ya sudah, tidak diperlukan lagi saya. Tapi ternyata malahan menurut kacamata saya Oke. semakin memburuk, Oh. semakin memburuk. That's why akhirnya saya pikir, wah berarti memang harus datang nih kita bersama-sama untuk mengulang, berjuang dan untuk memperjuangkan yang itu tadi yang belum tercapai. Nah, sekarang masuk ke dinamika politik ya, yang ketika kita kan tahu sendirilah Iya. menuju pendaftaran kemarin itu waktu Iya. Agustus itu kan, Iya. Agustus akhir lah, itu kan sangat ramai sekali, bahkan banyak tokoh-tokoh yang muncul gitu, Iya. yang tidak jadi digandeng, Mas Luki juga kan dengan siapa wakilnya Iya. dan seterusnya, begitupun incumbent gitu dan Iya. ataupun calon lain. Nah, Iya. termasuk tadi Kampus Hijau juga akhirnya maju, yang tadinya tidak maju akhirnya maju mendampingi Iya. incumbent. Iya. Nah, Iya. ini Mas Luki kan dengan Mas Saipudin ya, Iya. yang kemarin juga sudah secara struktural dipecat kan dari Golkar gitu ya. Iya. Nah, Mas Luki kenapa memilih wakilnya itu mantan ketua DPRD? Pak Haji Saipudin. Kenapa memilih Pak Saifuddin sebagai wakil? Karena Pak Saifuddin itu orang yang mau kerja keras. Saya tahu dia mau kerja keras dan dia mau nemuin rakyat. Oke. Sekarang ini susah loh ketemu sama pejabat yang mau ketemu sama masyarakat di saat sedang tidak butuh suara. Kalau sekarang lagi butuh suara sih, hantu blau juga pasti lagi belusukan kalau nyari suara. Tapi kalau orang yang baik itu, orang yang benar adalah di saat menjabat, tidak menjabat, sedang menjabat, akan menjabat, itu tetap sama. Personality behavior itu sama gitu loh, nggak terus jadi berubah. Kalau memang sering datang ke masyarakat, ya datang ke masyarakat. Nah, saya lihat Pak Saifuddin itu dalam perjalanannya dia ketika dia sedang menjabat, saya lihat beliau itu tipikal orang yang mau menemui orang. Kita kadang-kadang jadi bupati atau wakil bupati atau jadi dewan itu kita tidak perlu sangat pintar, karena kalau bicara pintar teknis kita bisa memanggil ahlinya. Tapi kita harus cukup mau mendengar, mau menyadari bahwa yang didapatkan gajinya, tunjangannya itu adalah dari orang-orang masyarakat itu loh. Oke. Itu barang langka sekali di Indramayu. Jadi seolah-olah ketika menjadi pejabat, seolah-olah dia yang hebat. Lihat gesturnya deh. Saya kadang pengen muntah lihat orang-orang yang begitu menjabat terus tiba-tiba kayak, kenapa tiba-tiba lu menjadi lebih kayak gitu loh. Padahal tuh yang masuk ke dalam mulutmu, ke dalam pencernaanmu dan keluar di toiletmu itu adalah keringatnya rakyat. Kenapa tiba-tiba lu jadi memuakan seperti itu? Jadi ini menjadi barang langka dan saya melihat Pak Saifuddin tipikal yang tidak seperti itu. Oke. Makanya saya menggandeng beliau. Jadi bukan kalau misalnya saya menggandeng beliau karena kegolkarannya misalnya. Buktinya begitu beliau tidak menjadi dari Golkar pun saya tetap. Iya kan? Iya, iya. Artinya saya melihat personalnya Pak Saifuddin itu orang yang baik secara umum. Bukan berarti tidak punya kesalahan ya. Kita semua punya kesalahan, punya kelebihan. Tapi secara umum dia baik. Terus yang kedua, dia mau sayang sama rakyat. Mau mengayomi lah. Nerima rakyat. Ini barang langka nih. Saya kalau cari orang pintar, kita gampang ikut. Cari yang IQ-nya sekian. Gitu loh. Cari orang kuat, cari orang kaya. Tapi cari orang yang mau memaklumi masyarakatnya ketika masyarakat melakukan kesalahan-kesalahan. Bisa aja masyarakat melakukan kesalahan. Mau nggak dia mengayomi, mau nggak memaafkan, itu barang langka gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan ini Mas Luki ya, memang Pak Haji Saipudin itu kan ketua Golkar. partai pemenang lah waktu itu 22 kursi ya, iya. Golkar di Indramayu, bahkan ketua DPRD juga waktu itu kan, dan sekarang digandeng sama Mas Luki. Nah, tetapi kan sudah keluar dari Golkar dan Golkar juga mengusung sendiri dan Mas Luki diusung oleh Nasdem PKS gitu ya, dan ada beberapa dan partai 7 partai lah non parlemen itu yang kecil-kecil lah. Kalau di parlemennya kan ada 5 kursi kira-kira. Ini sejauh mana dukungan mesin partai dan juga barangkali relawan gitu kira-kira? Kita bicara data sebelumnya ya. Oke. Bicara data. Sebelumnya ketika pilkada yang lalu Golkar berapa kursi?
Iya, 20, 22, 22 19 something. ya. Enggak, lebih dari 20, 22. 22 kursi. 22. Iya. Waktu itu 04 berapa kursi? Ya, 7. Cuman 7 7 ditambah ditambah Gerindra 6 iya, ya. cuman 11 12-an ya. Iya. Bisa menang kan? Hmm. Mesin Golkarnya pada saat itu kan 20 tahun berjalan. Iya. Artinya kalau kita lihat dari flashback bahwa pilkada itu berbeda dengan ya? pileg gitu loh. Pileg. Jadi mau kursinya semuanya pun kita bicara figur di sini. Oke. Kita bicara figur, bukan bicara partai. Jadi ya sejauh mana dukungannya tentu Partai Nasdem dan Partai PKS juga beberapa partai non parlemen itu mendukung. Menurut saya all out. Oke. Menurut saya all out. Dan belum tentu juga all out itu bisa memenangkan saya. Dan belum tentu juga all out yang mereka itu pasti membuat saya kalah juga karena mereka jumlahnya sedikit. Iya. Karena belajar dari yang sebelumnya, Iya. ada partai yang jumlahnya banyak pun bisa kalah. Bisa kalah. Padahal mereka all out. Iya, iya. Iya kan, saya rasa waktu itu Golkar all out. Oh enggak, Golkar terpecah belah. Kalau sekarang saya balikin, emang sekarang enggak juga? Kan ini saya bertanya, saya tidak tahu kan Iya, itu. iya, Saya nggak tahu karena saya nggak punya datanya. Sekarang kan tidak ada satu kesolidan absolut. Tidak ada satu kesolidan absolut. Bahkan kalau dari hasil survei pun saya bisa melihat bahwa misalnya dari partai umpama nih, misalnya kayak umpama Nasdem sekalipun, tidak mungkin 100% pasti ke saya. Tidak ada yang bisa memastikan. Apalagi partai lain kan gitu loh. Jadi maksud saya, jadi nggak ada dukungannya absolut. Ini bicaranya karena figur yang diperkompetisikan, yang sedang berkompetisi itu figurnya, bukan partainya. Jadi memang ya dengan masyarakat lah langsung. Dan gitu bahkan ada juga kan yang non parlemen pun pernah yang dari independen pernah ada yang menang juga kan dulu, yang di Chandra waktu di Garut, ada lagi di tempat-tempat lain. Artinya walaupun presentasinya tidak terlalu tinggi, tapi suara partai itu adalah salah satu elemen saja dalam proses untuk memenangkan sebuah kandidat. Bahkan kalau elemen itu di take out pun seperti jalur independen pun masih bisa jalan kan itu. Oke. Artinya saya tidak mengecilkan porsi partai. Partai punya porsi tapi tidak absolut dan tidak harga mati gitu. Tetap suara rakyat dong. Tetap gitu suara rakyat. Yang memilih ya. Ya, karena berbasis kepada figur. Jadi tidak masalah meskipun didukung oleh partai yang di parlemen sedikit gitu ya. Iya, tidak masalah. Karena saya sudah ngalamin kan kemarin. Kemarin 2020 Iya, itu 2020 ya. dan di tempat yang sama orangnya pun kurang lebih sama kan, masih setengahnya adalah saya kan gitu loh. Iya. Oke. Nah, sekarang kan udah sedang Calon. berkompetisi kita ini kan. Iya. Ada 3 paslon lah di Indramayu ini. Iya. 01 Mas Luki dengan Pak Haji Saifuddin 02 dan Iya. ada 03 incumbent. Nah, Iya. sebelum ke 03, 01 dulu. 01 ini kan didukung oleh Bambang Kasan ya, didukung oleh Golkar dan Gerindra. Dan Golkar juga masih punya kursi terbanyak di Indramayu. Golkar, Apalagi Gerindranya juga kan di atasnya punya presiden gitu kan. Iya. Nah, ini menurut Mas Luki seperti apa ini untuk 01 ini? Keren lah, Pak Bambang tuh keren, orangnya baik, pintar. Pak Kasan baik, pintar juga. Jadi ini kompetitor yang patut saya perhitungkan kan gitu. Jadi beliau ini justru malahan saya tuh lebih aware, lebih khawatir sama Pak, kalau bicara aware Iya. saya lebih fokus sama Pak pasangan 01 ini, lebih potensial menang. Saya menduga malahan kalau misalnya 01 sama 03 head to head jauh leading 01. Oh gitu. Iya, jadi bagi saya ya lebih saya harus deg-degan 01 daripada yang 03. Artinya lebih berat nih pesaingnya. Karena begini, kalau kita lihat 01 ini kan belum pernah menjadi eksekutif kan? Iya. Belum pernah punya pengalaman. Ya. Jadi Pak Baher itu kalau saya boleh analisa sedikit, karena kan ini kan Hanya di legislatif dua-duanya. Iya, legislatif pun dia tidak pernah terpilih secara langsung loh. Dia kan terpilih menjadi dewan kan karena Mas Daniel mundur waktu itu. Iya, kalau Pak Baher ya. Kasan ya? Pak Kasan kemarin pun tidak terpilih sebagai dewan provinsi. Iya, yang provinsi. Sebagai ketua partai tidak terpilih. Tapi tetap keren Pak Kasan sama Pak Baher itu walaupun tidak terpilih dua-duanya, tetap keren dan saya sangat takzim sama beliau-beliau. Tapi mereka belum pernah menjadi eksekutif. Oke. Artinya tidak punya hal yang bisa kita koreksi secara kebijakan beliau yang pernah dilakukan. Jadi itu memang yang bikin mereka. Jadi mereka belum punya kesalahan, belum punya dosa di eksekutif. Itu yang bikin Menurut berat saya ya? mereka bisa punya impian apapun dan kita tidak bisa mengkritisi secara real karena memang baru impian. Kita hanya bisa mengkritisi impian dan impian dikritisi kan bisa ditwist juga. Ketika kemarin beliau bilang bahwa
ada satu video mengatakan bahwa saya akan memberikan Pak Baher kalau nggak salah ya, Pak Baher, saya akan memberikan satu RT, satu motor. Ya, yang di debat itu ya. Keren sekali. Iya. Tapi ketika di debat saya tanya, Pak, nggak mungkin kan Pak ada 7.000, ada 6.000 something. 6.000-an RT dikali 20 juta itu ketemu angka berapa tuh? Sama beliau kan direvisi tuh mimpinya tuh. Iya, Kan dulu sempat mimpi kan, pengen ngasih motor satu setiap RT. Ternyata beliau menjawab sendiri di debat bahwa enggak. Jadi 100 juta itu Langsung dibagi buat mana-mana. Oh, berarti dia merevisi mimpinya gitu. Jadi saya rasa beliau bisa bermimpi apapun dan bisa dirubah kapanpun gitu karena baru mimpi kan gitu loh. Jadi kalau misalnya incumbent kan sekarang nggak bisa bilang. Kalau incumbent bisa tanya bicara penanganan sampah berapa armada untuk pengangkut sampah tidak dijawab. Apa yang sudah dilakukan di Pecuk? Ada kerjasama sama pihak mana? Bahkan tidak bisa dijawab. Artinya saya nggak usah bicara macam-macam, masyarakat yang sedang menilai. Jadi bagi saya sih insya Allah kemenangan adalah milik Allah, sudah kelar 03 ini. Justru 01 nih, kuda hitam. Gitunya, gitu. oke. Tapi sayangnya saya pakai baju hitam. Gitu. Jadi dia salah satu kuda warna baju biru muda kan gitu. loh. Oke, kotak-kotak biru muda itu. Kotak-kotak biru muda gitu. Nah, langsung digabung lah. Iya. Itu tadi 01. Nah, sekarang incumbent 03 ini yang wakilnya juga tadi yang ngasih penghargaan ke Mas Luki kan. Iya. Yang Persija itu gimana itu? Saya nggak Berat tahu apa gimana Mas nih? Ruri 03 itu nih? adiknya atau kakaknya Pak Tabrani, tapi mungkin adiknya ya, mungkin ya. Enggak. Bagi saya incumbent itu dia sudah punya karya. Oke. Tergantung karyanya jelek apa bagus kan tergantung perspektif kan. Iya, iya. Kalau yang nggak suka bilang jelek, kalau yang suka bilangnya bagus. Bahkan kalau yang suka banget, wah dia kan tidak ada kejelekannya sama sekali. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya ya nanti saya kasar ngomongnya. Artinya apa? Pokoknya cinta mati lah, Oke. sempurna lah gitu. Iya, loh. iya. Tapi bagi yang nggak suka, jelek banget. Mm-mm. Jelek banget. Nah, kalau kita lihat, berarti kalau ngukur kan harus ada subjektivitas kan gitu loh. Oke. Nah, kalau masuk subjektivitas, ada alat ukurnya. Sekarang dengan masa jabatan yang sama, karena kita tidak bisa bilang bahwa saya kan baru cuma 3,5 tahun. Di kabupaten lain ada tuh 3,5 tahun, misalnya Kabupaten Bandung 3,5 tahun. Kita bicara Kabupaten Kerawang 3,5 tahun kemarin kan gitu. Kita bicara kabupaten yang lain banyak yang baru 3,5 tahun, tapi silpanya tidak menggunung, ya kan? Terus tidak menjadi kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Artinya gampang ukurnya. Angka putus sekolahnya juga tidak terlalu tinggi, jadi gampang diukur. Gitu. Dan ini tidak bisa lari dari data. Sekarang, oke, yang sama-sama 3,5 tahun, ada nggak di tempat lain yang BUMD-nya jadi bangkrut dan hancur? Satu kehancuran BPR itu mungkin 20 tahun lagi baru kita bisa bikin BPR baru. Itu satu penghukuman untuk masyarakat. Jadi sama orang Indramayu sekarang jadi nggak bisa bikin bank lagi nih selama 20 tahun. Ternyata kita tahu pas itu. Iya. Artinya kan kayak bisa keukur kan itu. Jadi kalau dibilang bahwa bagaimana 03 menurut saya malahan no worries lah gitu loh. Yang saya lebih appreciate ini ya Pak Bambang Hermanto dan Pak Kasan, walaupun beliau sama-sama tidak terpilih di legislatif dua-duanya. Jadi berat 1 apa berat 3 ini, Mas? Menurut saya berat 3. Berat 1 tuh. Oh, berat 1. Iya, berat 1. Kalau 3 nggak terlalu berat. Saya nggak merasakan ada vibration itu nggak ada gitu loh. Oh, gitu. Nggak ada getaran-getaran apa, nggak ada kayak lempeng aja kan itu loh. Oke. Karena beliau-beliau itu Kan incumbent, Mas ya. Tapi yang dihadapi itu masyarakat, bukan saya. Masyarakat sekarang menilai semua. Sekarang masyarakat akan sulit menilai 01. Sulit menilai karena kan belum punya karya. Pak Bambang Hermanto itu belum punya karya. Oke. Dia jadi dewan itu yang bikin berat ya? Beliau itu jadi dewan karena Mas Danielnya pergi. Jadi masyarakat tidak milih dia waktu itu. Sedikit yang milih dia. Sehingga dia tidak terpilih. Terus begitu Mas Danielnya pergi, dia mendapatkan given. Kursi nemu lah. Terus ketika di-challenge sendiri sama Mas Daniel, keok. Jadi sebenarnya Mas Baher itu belum punya karya. Dan ya jadi nggak punya salah. Orang nggak punya karya. Pak Itu Kasan, yang bikin beratnya Pak ya? Kasan walaupun memang jadi anggota dewan terpilih, tapi sekarang tidak terpilih. Artinya beliau itu adalah 2 orang yang tidak terpilih. Tidak dipilih oleh masyarakat, tidak cukup nyampe untuk jadi. Oke. Tapi mereka tidak punya salah. Saat ini di eksekutif. Masyarakat sulit untuk menilai mereka. Tapi kalau incumbent, mudah sekali kan. Mereka tinggal nengok, wih sampah berserakan. Nengok, pengangguran banyak. Nengok, wah kekeringan. Nengok lagi, orang nggak bisa melaut. Nengok lagi, ASN-nya tumbang tindih. Jadi musuhnya tuh bukan kita, bukan nomor 1 ataupun nomor 2. Musuhnya adalah rakyat. Karena rakyat sudah mengeluarkan uang cukup banyak
capek-capek bayar pajak, mendapatkan pelayanan publik yang sangat minim. Itu kan realita, tidak bisa dibantah. Saya cukup diem aja, saya cukup diem datang. Iya Pak, nanti kalau jadi bupati jangan galak-galak ya. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Iya. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma jalan diam. Apa kabar Ibu? Pak, sing eman sama rakyat ya kalau jadi bupati jangan galak-galak ya Pak. Saya diem aja. Iya. Insya Allah Bu. Kenapa dia keluar begitu? Kenapa dia bisa bilang bupati jangan galak-galak? Berarti kan ada sebab musababnya. Gitu. Dan saya nggak pernah lagi jalan. Pak, nanti kalau jadi DPR RI, kalau nyalek jangan kalah ya Pak kayak Pak Baher. Enggak, saya nggak pernah dengar itu. Masyarakat tidak menghukum Pak Baher karena kalah nyalek DPR RI, suaranya sedikit, dan Pak Hasan nggak terpilih karena suara sedikit, nggak pernah menghukum itu, nggak ada yang menghukum. Tapi ketika incumbent, dihukum sama masyarakat, walaupun saya diem aja. Kurang lebih seperti itu. Artinya kembali ditegaskan berat 01 dibanding 03. Bobotnya di mata saya lebih ya gitu. Ada challenging lah, saya tuh ada adrenalin ketika berhadapan dengan 01 saya kayak ada deg-degan gimana gitu. Challenge itu kayak wah ini kompetisi seru nih, tapi kalau 03 landai aja gitu kayak smooth gitu. Baik. Nah, kita lebih ke dalam lagi nih Mas Luki, lebih kepada kondisi Indramayu saat ini di mata Mas Luki. Tadi udah sedikit dikupas lah ya. Iya. Tapi kita lebih ke plus solusinya nih Mas Luki, biar jelas gitu loh. Jangan ngeritik saja, tapi apa sebenarnya Mas Luki solusinya, kan gitu kan? Betul. Nah, misalnya soal birokrasi lah tadi yang disebutkan Mas Luki itu. Menurut Mas Luki itu kondisi sekarang itu seperti apa sih penataan birokrasinya gitu? Dan harusnya seperti apa sebaiknya gitu menurut Mas Luki? Kenapa ada kepala dinas? Karena kepala dinas itu adalah mengepalai kedinasan. Teknis, iya kan? Teknik. Dan mereka itu diambil dari orang-orang ASN yang sudah berpengalaman di bawahnya sebelumnya. Artinya dia nggak bisa dong tiba-tiba kayak yang tadinya sebagai eselon berapa dinaikin ke atas. Itu kan untuk menjadi kepala dinas kan ada eselon-eselonnya, kepangkatannya, dan ada baperjakatnya, ada BKPSDM yang ngurusin itu kan gitu loh. Artinya technically dibayar oleh rakyat untuk mengurus secara teknik. Bupati itu elektoralnya jabatannya setiap 5 tahun sekali. Jadi seorang bupati itu tidak diharapkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah teknis, tapi masalah politis dan manajemen, memanage para teknisi ini yang itu dinas-dinas itu. Nah, jadi ketika orang diberi amanah, ketika kepala dinas itu menjadi definitif, dia bisa bekerja secara teknik. Tapi ketika PLT, maka dia tidak bisa berbuat secara yang strategis. Dibatasi. Ditarik kewenangannya di atas bupati. Ke bupati kan. Bupati lah yang akan memutuskan. Nah, sementara bupati tidak punya kemampuan teknis. Akhirnya ada 9 kedinasan. Sekarang ada kalau nggak salah ada sekitar 9 kedinasan. Sebelumnya lebih banyak lagi. Ada 9 kedinasan. Kita bicara saat ini aja. Ada 9 kedinasan yang dipimpin oleh orang non-teknis. Tahu apa seorang bupati? Katakanlah sekarang Bupati Indramayu siapa? Ina Agustina. Background pendidikannya apa? Sarjana hukum. Tahu apa tentang pariwisata? Oh ya, pernah apa-apa. Tahu apa tentang rumah sakit? Tahu apa tentang apa? Kan kita tidak mungkin tahu semuanya. Si Lucky ini nggak mungkin tahu semuanya. Secara umum ya kita bisa buka googling, tapi saya tidak terlalu saya nggak tahu cara bertani yang seperti apa yang sebenar-benarnya. Kalau saya ahli ekonomi, tapi saya nggak tahu tentang pariwisata yang benar-benarnya. Saya nggak tahu tentang KB. Tapi ketika itu semua ditarik ke saya, maka kebijakan teknis menjadi di ranah saya dong. Padahal sebenarnya itu negara dengan sistemnya itu sudah membuat bahwa ada jabatan-jabatan teknis. Tapi ketika itu mereka dibuat PLT, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, keputusannya ada di bupati. Padahal bupati tidak menguasai secara teknis. Bahkan bupati itu keterpilihannya setiap 5 tahun sekali lah katakanlah. Jadi dia benar-benar mungkin belum kenal birokrasi sebelumnya, tiba-tiba jadi kepala di atas. Tapi kan kemarin di waktu didebatkan dijawab juga sama Ibu Nina ya. Apa jawabannya? Ya tadi eselon 2-nya memang lagi open bidding gitu kan. Jadi ya, kalau PLT-kan dulu kan. Nah itu gimana itu? Pada kenyataannya, pada saat ini masih ada 9 kepala dinas yang rangkap jabatan, yang masih PLT. Dan ini sudah bertahun-tahun. Bahkan kepala dinas pendidikan saja, itu namanya Pak Caridin kalau nggak salah, itu baru kemarin-kemarin definitif. Sebelumnya lama sekali kan. Sementara amanat undang-undang itu mengamanatkan bahwa APBN, APBD itu harus 20% untuk pendidikan. Saking apanya? Saking pentingnya. Karena saking pentingnya, maka kepala dinas itu sentral tuh pendidikan. Tapi bertahun-tahun
dia PLT. Kenapa baru kemarin? Nah sekarang ada lagi beberapa lagi kayak misalnya kayak direktur rumah sakit yang menjabatnya rangkap jabatan jadi PKPSDM. Ada lagi camat siapa menjadi kepala dinas perdagangan. Ini kayak menurut saya rakyat saat ini sedang dirugikan sekali. Rakyat itu membayar untuk dilayani secara teknis, bukan dilayani secara politis. Bupati politis saja. Ya saya mau pokoknya rakyatnya beres urusan perdagangan, saya mau urusan rumah sakit beres. Tapi teknisnya dilakukan oleh kepala dinas. Tapi kalau begini kan akhirnya tidak nih. Akhirnya kepala desanya jadi pada kayak orang yang terikat lehernya, terikat tangannya, terus ngikutin kemana-mana gitu. Iya. Jadi sebaiknya harus gimana menurut Mas? Kembalikan ke fungsi ya, profesionalisme di birokrasi. Profesional. Profesional seperti apa? Ikuti aturannya. Kalau kepala dinas itu, kenapa ada PLT? Karena untuk mencari yang definitif. Dikasih waktu 3 bulan. Kalau belum ketemu lagi, 3 bulan lagi perpanjangan. Jangan berjilid-jilid. Oke. Kenapa ada 3 bulan? Karena proses mencari open bidding dan lain-lain itu selama 3 bulan lah. Kalau masih terlalu bodoh untuk nggak bisa nemu selama 3 bulan, diperpanjang. Tapi ini kan bertahun-tahun. Artinya yang dirugikan itu masyarakat. Dan sekarang kalau kita lihat, waktu itu kan ada open bidding tuh. Hasilnya tuh beberapa orang tuh, kepala dinas tuh. Iya. Itu ditiadakan. Kenapa ditiadakan? Karena katanya mengundurkan diri orang-orangnya. Boleh diadakan open bidding ulang kalau memang orang-orang ini mengundurkan diri. Tapi anehnya setelah mengundurkan diri, mereka mendaftar lagi. Ini patut dicurigai. Kemarin kamu sudah terpilih 3 besar. Terus kamu mengundurkan diri. Sekarang kamu daftar lagi di lowongan yang sama. Ini kan orang yang sama. orang yang sama di tempat yang sama. Ini kan aneh. Kamu jangan main-main bersama dengan uang rakyat. Ini open bidding ini biayanya 200 juta loh. Dikali 2 udah 400 juta. 400 juta itu uangnya nggak dipakai. Ini 400 juta ini bukan uang bapaknya, itu bapaknya ini kan. Ini kan uang rakyat. Panselnya dibentuk semua itu 400 juta rupiah. Ini untuk menghasilkan, inilah 3 nama bupati. Ini loh 3 nama nih, bupati ini ada 3 orang. 3 orang, pilih yang mana salah satunya. Ditiadakan. Alasannya apa? Mereka mengundurkan diri tuh. Tapi kenapa mereka ikut lagi? Ini kan sebenarnya kalau rakyat sedikit mau kritis, ini ada sesuatu yang salah nih, ada sesuatu yang aneh nih. Apakah mereka mundur karena dipaksa mundur? Apakah mereka mundur karena memang ditakut-takuti? Apakah mereka mundur dari hati? Kalau dari hati jelas tidak. Kenapa? Karena dia ikut lagi. Ya dong. Lulus jadi kepala dinas nih, mengundurkan diri. Harusnya dia jangan masuk lagi sebagai kepala dinas itu yang sama dong. Dia pengen jadi raja kayak di mana tuh jadi kubu kayak yang beda. Ini kenapa masuk? Kayak saya ini mengundurkan diri jadi wakil. Kalau saya masuk lagi jadi wakil, pertanyaannya kan sama. Kamu kemarin jadi wakil mundur, sekarang kamu jadi wakil lagi. Kan gitu. Iya kan? Nah, yang saya maksudkan adalah ini ada hal yang sangat aneh ketika profesionalisme birokrasi ini seperti ditiadakan. Kalau Anda lihat, ada dokter loh yang jadi Satpol PP. Ini kan di debat yang 2020 waktu itu kan saya dengan lantang dan menyatakan bahwa jangan sampai ada Satpol PP yang diisi oleh dokter. Karena waktu itu waktu itu ada Pak Yance kalau nggak salah pernah memberikan siapa itu dokter ke Satpol PP, tapi cuma sebentar. Iya. Kalau sekarang ini ada nih sekarang itu dokter Kikip tuh di Satpol PP. Ini kan satu kayak ini dagelan kere nih. Paham nggak sih waktu itu? Waktu itu kita paslon 04 Nina Luki, jangan sampai lagi ada orang yang dokter dimasukkan ke dalam Satpol PP. Jangan lagi ada PLT kelamaan. Jangan sampai lagi ada kepala desa rangkap jabatan. Ini sekali dilakukan dagelan kere nih. Dilakukan hal yang sama, malahan even worse, lebih buruk lagi. Ini realita fakta. Anda buka saja debat 2020 Nina Luki pada saat itu. Apa yang saya omongkan, apa yang kita omongkan waktu itu, saya sama Nina waktu itu omongkan. Dan sekarang ternyata sedang dilakukan. Itu dari sisi birokrasi. Nah, sekarang ke SDA Indramayu. Ya. Indramayu ini kan udah jelas lah. Kelautan dan pertanian lah. Bahkan sudah lumbung nasional. Ya. Nah, Mas Luki ini melihat kondisi sekarang seperti apa? Dan kira-kira harusnya seperti apa? Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Jadi, Indonesia itu agraris secara umum. Indramayu agraris nih. Lumbung padi nasional. Indramayu itu lumbung padi nasional. Dan orang Jawa Barat, orang Jakarta tuh berasnya makannya dari Indramayu. Tapi pada kenyataannya sekarang petani Indramayu sedang menderita.
sedang menderita, mereka mengakses air susah, mengakses pupuk itu susah. Dan kita tahu bahwa banyak orang-orang Indramayu yang petani yang masih secara pendidikan mereka tidak terlalu tahu. Jadi ketika mereka diperhadapkan dengan persyaratan cara ngambil pupuk dengan cara bla 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 yang complicated, mereka pasti akan mental kan gitu. Jadi jangan dibenturkan petani sama peraturan. Peraturan itu dibuat untuk memudahkan. Kan peraturan kan yang buat kan manusia. Dibuat untuk memudahkan manusia. Jangan peraturan malah dibuat untuk mempersulit manusia itu sendiri. Peraturan pertanian harusnya dibuat untuk mempermudah petani, untuk lebih banyak menghasilkan beras dan mereka lebih makmur. Tapi sekarang ini akhirnya lebih complicated, lebih susah. Jadi saya lihat orang Indramayu, khususnya para petani lagi pada susah, pada gagal panen, terlilit hutang, akses airnya susah, akses pupuknya susah, harga gabahnya jeblok. Dan itu adalah penopang perekonomian Indramayu yang paling kuat sebenarnya itu adalah pertanian sama nelayan. Karena paling banyak orang Indramayu itu paling banyak petani dan kedua nelayan. Itu harus dibenahi dulu. Ini kan kemarin kan ramai juga ini kita soal IPM ya. IPM ini kan ada kesehatan, ya, daya beli sama pendidikan. Nah, pendidikan kemarin itu Indramayu lumayan digitnya naiknya bagus dari 22 ke 23 tahun 22 ke 23 itu. Sekitar 2,5 gitu kan. Jadi tadinya 6,6 sekarang 6,9 ya. Jadi sudah sedikit lagi 7 gitu. Menyentuh angka 7. Tapi kan ada kenaikan nih gitu. Dari tapi secara umum IPM kan masih kita di bawah lah, meskipun tidak di terakhir gitu kan. Nah, ini seperti apa nih Mas Luki melihat IPM di Indramayu ini? Ya artinya masih di bawah kan, walaupun bukan terakhir. Jadi masih berbangga karena masih di bawah, rankingnya tuh nggak paling rendah banget, masih ada 2 paling rendah atau 3 paling rendah gitu. Ya itu kenyataannya. Ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Itu berarti memang saat ini seperti itu. Tapi kalau Anda ingin saya memuji bahwa ada peningkatan, ya peningkatannya jangan-jangan itu salah hitung parameternya. Dari mana tuh ngitungnya? Kan ini kalau bicara cuma mengubah angka digit, jangan kita memanipulasi masyarakat, jangan kita membodohi rakyat dengan angka-angka yang seolah-olah bahwa angka sudah naik, angka sudah naik. Angka sudah naik itu berarti sudah makmur rakyatnya. Cobalah sekali-kali turun. Makanya itu tadi, turun ke masyarakat, bertemu sama masyarakat adalah suatu kelangkaan. Pejabat turun ke masyarakat itu satu kelangkaan. Jadi sekarang kita bisa bersilat lidah di podcast-podcast ataupun di berita-berita online bahwa IPM sudah naik, sekarang kita nggak goblok-goblok banget tapi rada naik sedikit walaupun masih goblok tapi nggak terlalu goblok banget. Ya terserah lah, puji-puji aja silakan siapapun puji. Kenyataannya di masyarakat, orang saat ini putus sekolah masih banyak sekali. Dan itu realita. Jadi sebenarnya mungkin mau dibilang angkanya paling rendah tapi kalau kenyataannya masyarakatnya sudah menikmati kesejahteraan umum, mendapatkan pendidikan yang layak, ya nggak apa-apa. Kenyataannya saat ini, ruangan-ruangan sekolah itu masih jelek-jelek. Ada orang yang sekolah itu sekali-kali deh turun, lihat ada bangunan-bangunan yang kalau saya masuk ke situ aja kita takut itu mau ambruk gitu loh. Belum lagi kepala sekolah yang rangkap-rangkap dan akhirnya pada apa istilahnya tuh, saya nggak tahu istilahnya. Jadi kayak kekurangan pengajar di situ. Kekurangan pengajar dan kesejahteraan para guru honorer yang gajinya terlalu rendah, honor terlalu rendah gitu loh. Nah, kira-kira ke depan nih menurut Mas Luki, harusnya digimanain tuh? Pertama birokrasi dibenerin dulu. Ini jangan mentang-mentang sekarang kepala dinas pendidikan sudah definitif itu seolah dosanya selesai. Enggak. Kadis pendidikan itu baru kemarin-kemarin. 3 tahun yang ini kemana bos? 2 tahun yang ini kebijakan Anda sudah menghancurkan pendidikan Indramayu bertahun-tahun, terus tiba-tiba baru berapa hari definitif seolah-olah kayak udah cuci tangan. Enggak. Masyarakat Indramayu saat ini menjadi korban kurangnya pelayanan pendidikan karena dari kemarin itu tidak definitif, cukup lama. PLT maksudnya? PLT cukup lama. Baru kemarin-kemarin kan? Gitu loh. Ya jadi saya nggak anggap ini suatu prestasi. Ya kalau memang itu angkanya naik itu suatu kebetulan saja. Atau coba kita hitung ulang. Kita hitung secara bersama-sama. Hitungnya dari mana nih kan itu. Tapi kenyataannya saat ini masih berantakan. Jadi gimana solusinya? Profesionalisme birokrasi. Bagaimana bisa profesional kalau birokrasinya seperti ini? Like and dislike. Tidak suka, taruh ke sana. Tidak suka, taruh ke sana. Lihat perputaran mutasinya. Itu kan terukur. Ketika seseorang yang tinggalnya di Kerangkeng, ngajar di Kerangkeng, tiba-tiba dipindahkan ke Gantar. Mampus nggak tuh? Bukan cuma bicara menghukum si orang ini, tapi kasihan juga kinerjanya nanti, dan kalau kinerjanya menurun, maka rakyat tidak terlayani dengan baik.
Banyak guru-guru yang harus datang ke arah Losarang setiap malam apa saya nggak tahu gitu loh. Untuk melakukan ritual apa saya juga nggak tahu kan itu. Keluhannya ada. Belum lagi ada lagi yang sekolahnya kerjanya di mana, ASN di mana, dipindahin kemana. Saya rasa bahwa BKPSDM itu harus berjalan dengan benar. Baper Jakarta harus benar gitu. Bukan cuma melihat orang itu dari sisi keilmuannya saja, tapi juga saya rasa perlu juga dilihat Anda tuh tinggalnya di mana, Anda mau di mana. Akan indah ketika kita nanya, Pak, Anda ini kan teknik sipil, saya taruh di PUPR ya, di sini. Bapak tinggalnya di mana, Pak? Di sini. Bapak pilih mau. Jadi ketika kita tanya kepada ASN, Anda tuh mau ditugaskan di mana? Itu akan lebih enak. Jadi dia tuh lebih semangat, Pak, rumah saya di sini, saya lebih senang di sini, Pak. Walaupun bisa juga kita pindahin kemanapun. Jadi saya rasa memimpin secara humanis, secara bersahaja, dan mau punya rasa empati kepada ASN, itu akan membuat, bukan berarti kita memanjakan ASN. Memang ASN tuh mesti dibikin nyaman supaya kerjanya bener. Jadi tetap gitu, IPM juga, birokrasi itu mempengaruhi IPM. Sangat, gitu. karena apapun lininya, apapun speknya, bukan spek, apapun salurannya, bicara tentang perempuan ya berarti kepala dinas perempuannya juga harus benar, harus nyaman. Dan bukan cuma kepala dinasnya, tapi ada juga kabit-kabitnya dan lain-lainnya. Kita mesti benar. Dan itu menurut saya itu rada repot tuh. Jadi harus punya orang yang kuat di BKPSDM. Orang yang kuat, analisator yang benar, yang tepat. Jangan ditaruh dokter di sini. Dokter itu ngurusinnya sana orang sakitnya di rumah sakit. Apalagi dia rangkap jabatan. Udah ngurusin rumah sakit yang pelayanannya masih berantakan, plus disuruh jadi BKPSDM. Di mana ininya? Ini kita perlu komplain karena ini uang rakyat. Ini bukan uang bapaknya dia atau bapaknya itu gitu loh. Ini kan uang rakyat yang dipertaruhkan. Iya kan? Jadi kita boleh, masyarakat Indramayu mana kameranya nyala? Masyarakat Indramayu kita boleh mengkritik. Kita boleh mengkritik pejabat karena itu pakai uang kita. Yang tidak kita boleh itu kritik personal. Saya nggak bisa masuk ke ranah personal. Mau kawin cerai, mau piara babi, piara kucing, piara kuda, itu saya nggak masuk ke situ ranahnya. Tapi kalau bicara bahwa Anda mengelola kabupaten dengan tidak benar, karena kabupaten ini dibayar pakai uang rakyat. Rakyatnya tuh, lihat tuh rakyatnya tuh. Jadi kita boleh mengkritik. Yang tidak boleh itu kan kalau kita membuat fitnah, personal kan itu loh. Tapi jadi menurut saya itu kritik yang sangat tajam. Jadi sebelum kita bicara ke dinas-dinas yang lain, untuk mencari dinas yang tepat itu kan di PKPSDM. Kalau kita mau bersihin meja ini, pakai ini, lap. Kalau lapnya kotor, malah kita akan ngotorin ke semua tempat. Iya nggak? Kalau kita mau bersihin, pakai lap yang bersih. Lap yang benar. Sementara ini lap, ini dipakai buat ngelapin tanah, terus dipakai di sini buat ngelapin sini. Urusan tanah di sana ke bawah-bawah sini yang tadinya meja nggak ada tanahnya, dia jadi kena tanah. Ibaratnya begitu. Urusan rumah sakit itu belum beres. Jangan dokter urusan rumah sakit dibawa ke urusan BKPSDM. BKPSDM itu sentralnya tuh ngurusin yang lain. Untuk nyari orang yang tepat di kepala dinas ini siapa, untuk kabit ini siapa. Itu kan di BKPSDM kan? Iya. Nah, itu sentralnya gitu loh. Apalagi masih PLT. Belum definitif. Iya. Tidak punya kewenangan teknis, kewenangan yang prerogatif, kewenangan yang strategis. Itu maksud saya. Jadi sebenarnya sama aja. Meja kotor, tolong bersihin dong. Pakai lap kotor dan lapnya dikuas-kuas begini nih. Ini kan nggak bisa ngelap ini. Kalau misalnya definitif, bisa begini nih. Ini definitif. Kalau ini kan PLT masih begini. Sekarang saya suruh ngelapin meja. Yang ada nambah kotor. Gitu. Logikanya seperti itu. Nah, kita geser ya, Mas. Di masalah BUMD ya. BUMD kan Indramayu ada PDAM, ada BWI, BPR gitu. Dan juga mungkin ada potensi ada BUMD lain lah. Bisa saja. Nah, bisa saja. Nah, menurut Mas Luki ini, Indramayu ini sekarang seperti apa dan harusnya seperti apa pengelolaan BUMD ini untuk barangkali PAD atau apa gitu. Kita bicara yang seru dulu nih ya, BPR ya. Oke, BPR. Anggaplah ada kredit macet di BPR. Kredit macet di BPR. Ada pat-pat gulipat dalam untuk mendapatkan kredit. Berarti ada korupsi di situ. Atau kolusi. Atau nepotisme apapun itu. Kita anggap itu sebagai, kita perumpamannya biar gampang nih, tikus. Membuat kerusakan gitu. Wah, ada tikus. Tangkap tikusnya, beresin. Urusan hukum. Tapi jangan kamu bunuh tikusnya dengan cara membakar rumah ini. Lumbungnya. BPR itu katanya ada beberapa kasus-kasus hukum. Dan sampai kalau nggak salah ada yang di penjara juga. Direktur yang kalau nggak salah dan siapa lagi kan gitu.
Ya sebenarnya penjara aja. Kan bisa APH kan bisa masuk walaupun tanpa membangkrutkan BPR-nya. Sekarang saya katakan deh, sekelas bank yang sangat kuat, misalnya BCA misalnya, sangat kuat tuh, established di mana-mana, atau Bank Danamon atau bank apa, tiba-tiba ownernya datang ke kantor pusatnya, melihat-lihat keluar ke media. Ini banyak kredit macet di sini. Ini banyak bahaya, ini bank ini mau bangkrut. Bangkrut nggak kira-kira BCA? Dengan bilang begitu. Pasti akan ras, semua orang akan ngambil, mau bangkrut. Ada undang-undang perbankan itu ada. Nah, pada saat itu, Bupati Indramayu sidak atau kunjungan ke situ, nanti bisa di-googling semuanya. Keluar dari situ mengatakan ada masalah besar di situ. Akhirnya terjadi ras karena orang takut. Narik semua. Dana pihak ketiga, dana orang yang nabung ditarikin semua. Bank manapun sekelas Naga pun itu bisa jadi cacing kalau dana pihak ketiga ini ditarik semua. Dan BPR itu seperti itu. Semua ras, akhirnya orang mau narik, akhirnya uang kasnya habis. Kan ada CAR, capital ratio itu kan ada juga kan. Itu nggak akan mampu tuh dengan begitu. Akhirnya bank itu begitu ras ya stuck, udah ngelok, gagal bayar. OJK turun lah sebenarnya. Tapi ini kan semua sebab musababnya bukan kasus hukumnya. Sebab musababnya adalah statement dari owner. BUMD itu kan ownernya kan sebenarnya sebagai kuasa pemegang apanya kan bupati kan. Apa namanya saya KPA? KPM. Iya, saya nggak tahu apal singkatan-singkatan. Pokoknya owner perwakilan rakyat itu adalah perwakilan masyarakat adalah bupati kan. Ketika keluar bilang ini ada masalah di sini. Dan ini bisa bangkrut dan lain-lain lah, kata-kata spesifiknya nanti kita lihat di itu. Itu membuat ras. Dan itu akhirnya kolaps bank itu. Akhirnya terbakar sudah. Bener ada tikus di situ, bener. Kalau nggak ada tikus nggak mungkin ada kasus hukumnya kan. Ada tikusnya di situ. Kalau kita bicara, ini punten ya Pak Yanto, saya nggak bilang ada tikus, tapi maksud saya kalau perumpamaan analoginya seperti itu gitu loh, bahwa kalau ada tikus, ada tikus. Keluar dari rumah, ini rumah saya ada tikusnya tuh, banyak. Harus dibakar rumah ini, kebakar. Orang pada pergi semua. Kan. Pemilik kafe deh. Pemilik kafe lagi rame. Terus pemilik kafenya keluar, banyak pelanggannya. Waduh, di kafe saya banyak tikus. Kira-kira pergi nggak pelanggan-pelanggannya? Ya pergi lah. Kan sebenarnya tinggal diam-diam ada penangkap tikus. APH kan bisa tangkap supaya banknya tidak hancur. Kan bisa diselesaikan. Itu BPR. Itu BPR sama ya. Itu gimana? BWI itu mati suri dan dikit lagi mati beneran. Kalau BWI itu hidup cuma sebagai another tengkulak beras ya, atau penyalur gas atau apa ya, BWI itu harus membawa profit. Tapi profitnya juga ada, menurut saya harus ada profit sambil juga ada penugasan. Yang paling mudah nih ya, kalau bicara paling mudah ini sekarang saya lihat dari sisi pertanian deh. Harga gabah itu kalau lagi panen raya itu suka jeblok. Turun terus. Kenapa? Karena banyak supply, demand-nya. Sebenarnya demand-nya banyak. Tapi seolah-olah ya kalau mau segini, petani kan berterlilit utang nih. Utangnya rata-rata mingguan. Maka harapannya begitu dia jual padi, beras pada saya jual gabah itu langsung dapat uang. Tapi kalau ada tengkulak yang mainin harga sedikit aja, ya kalau nggak segini saya nggak mau. Akhirnya dia menjual lama-lama dengan murah. Lama-lama semua makin murah. Setelah mereka jual, mereka dapat uang, terus mereka besok-besoknya pada bingung mau beli berasnya seperti apa. Harusnya peran BWI gimana tuh harusnya? BWI intervensi pasar dibantu dengan APBD di top up atau dana pihak ketiga lah, pinjam sama bank dan lain-lain, beli beras, beli gabah Indramayu senilai 20% aja. Itu it's around 80 miliar. Wah, uangnya banyak. Ya kan bisa pinjam bank. Pinjam bank. 80 miliar kita beli. Jadi ketika harga turun, dibeli dengan harga normal. Katakanlah harga gabah saat ini pas lagi panen itu sekitar 600.000. Terus karena panen lagi turun 550, 500, 400. Nah, pemerintah ini beli di angka 600. Oh, gitu. Angka 600, orang pada jual ke sana ke BWI itu. Maka tempat yang lain, tengkulak-tengkulak lain akan beri, udah ada harga bagus sana. Akhirnya dia akan menaikkan harga lagi. Karena sebenarnya gabah itu harganya bagus gitu loh. Kan yang makan beras, makan nasi kan se-Indonesia tuh. Artinya ini jangan sampai merakyat, masyarakat khususnya petani dirugikan. Jadi ketika dibeli dengan harga bagus, maka masuk di sini. Nah, pas lagi wayahnya bulan-bulan, ini bulan-bulan sekarang nih. Oktober, November, Desember ini mulai harga berasnya mulai naik tuh. Harga beras ya. Petani yang gabahnya sudah dijual kan tetap makan nasi kan. Tapi nggak punya beras.
mulai beli beras tuh. Beras itu mulai naik harga 13.000, pelan-pelan naik ke 15, ke 16. 16 ini sudah terlalu berat untuk masyarakat petani. BWI jual tuh. Gabahnya diselip, kan bisa disimpan lama tuh. Diselip, dijual dengan harga, let's say jadi ketemu beras di angka 12.000. Masih untung kok. Untung, tapi tidak memberatkan rakyat. Nah, dari selisih margin inilah itu sumber PAD kita nanti. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pinjem bank masih bisa. Bang, saya pinjam uang 80 miliar, saya pinjam 6 bulan, saya kembalikan dengan keuntungan sekian. Mau kok. Untung kan? Kalau bank kan nggak mau tahu. Yang penting ada jaminannya sama ada keuntungannya. Mau bisnis apa kayak bank nggak pikirin. Yang penting prospeknya memungkinkan, ada jaminannya, mereka kan kasih. Ini cukup nggak usah orang pinter lah. Asal waras saja dan sayang sama rakyat. Jadi pertama waras, yang kedua sayang sama rakyat. Karena kalau sayang sama rakyat nggak waras juga susah. Apalagi udah nggak waras, nggak sayang sama rakyat, itu yang bahaya. Itu di Kabupaten Konoha. Nah, sekarang yang BUMD terakhir tuh, PDAM. Nah, PDAM saya nggak pernah lihat neraca keuangannya. Tapi yang saya lihat dari sisi pelayanannya. Saya tidak pernah mendengar, Pak PDAM top. Nggak. Saya pernah, Pak, PAM-nya banyune itir. Airnya keruh, dan tarifnya mahal. Itu yang saya dengar. Dan saya sempat bingung, itu PDAM sempat jadi kantor perizinan apa, saya lupa ingat gitu loh. Tapi intinya, itu kan sebenarnya perusahaan air minum daerah ya gitu loh. Bukan pusat perizinan di situ kan gitu loh. Saya sempat kacau, karena ada orang ngurus apa katanya di PDAM. Saya sempat, maksudnya gimana sih ngurus izin? Ya harus ke PDAM. Wah, saya nggak tahu ranah itu. Saya cuman itu ranah-ranah tidak masuk akal menurut saya. Tapi ternyata kalau di Konoha bisa saja itu masuk akal kan gitu loh. Namanya Konoha kan gitu loh. Bukan Indramayu ya, Konoha. Jadi yang saya katakan bahwa PDAM ini ya dikelola dengan tidak benar. Dengan tidak benar. Kenapa? Airnya, pelayanannya buruk. Tarifnya mahal. Kata siapa mahal? Kata rakyat. Tanya aja, bikin survei dong. Survei pakai yang benar gitu, misalnya pakai JSI, LSI ataupun indikator politik, pakai lembaga survei yang qualified, disurvei kepuasan publik terhadap pelayanan PDAM. Bisa kok, itu cuma habis 180 juta, tapi kita punya hasil yang tepat. Ketika kita punya data survei, kita punya tepat. Oh, seperti ini perilaku customer kita. Memandang PDAM itu seperti apa. Kalau saat ini saya sebagai rasa saya. Tapi kalau saya lihat, perasaan saya ini lebih tajam. Kenapa? Survei itu hanya mengambil dari 800 responden, itu hanya mengambil 40 desa. Survei itu 600 ataupun 800 responden hanya ngambil 40 desa sampling. Kalau saya sudah mendatangi 1.700 titik. Semua desa sudah saya datangi. Satu desa rata-rata saya datang 3-4 kali. Dan setiap satu hari saya datang itu 20 titik. Dan saya selalu menanyakan, tingkat kepuasan publik Anda terhadap pelayanan Bupati saat ini dan terhadap pelayanan PDAM. Dan airnya itu memang dibilang, kalau daerah-daerah ada PDAM-nya, kalau misalnya di situ mereka nggak komplain tentang air, mereka komplain tentang harga. Gitu loh. Jadi ya harus dikelola oleh seorang yang profesional. Jadi jangan seorang politisi ataupun seorang direktur yang berpolitik. Enggak, profesional aja. Yang orang bener lah, cari orang yang bener. Orang bener kan banyak di Indonesia kan. Cari orang bener yang memang profesional untuk ngurusin air. Bukan untuk ngurusin yang lain kan gitu loh. Dan kalau nggak salah hari ini sedang dilaporkan tuh di PDAM karena terlibat urusan politik di Bawaslu, iya. Ya, itu hal lain lah. Iya, artinya di situlah terlihat ketidakprofesional kan? Apa sih arti profesional? Profesional menyelesaikan urusannya dia, profesional. Tidak ikut-ikutan politik. Iya, gitu. Terakhir soal desa, Mas Luki. Soal desa. Desa ini kan kemarin baru ditambahin dengan ininya, masa jabatannya 2 tahun seluruh Indonesia kan. Ya ini gimana nih Mas Luki melihat desa ini, pengelolaannya dan lainnya seperti apa, kira-kira masyarakat di desanya ke depan lebih baik gitu? Ya perjuangan itu kan perjuangan para kepala desa ya. Mereka berjuang sendiri, mereka punya asosiasi sendiri, apa tuh namanya, ada Kompak Desi apa Abdesi ya? Abdesi ada, kalau di sini kan apa namanya? Aksi dan lain-lain. Mereka bersatu se-Indonesia. Menurut hitungan mereka ini jabatannya sekian tahun lah gitu. Terus akhirnya disahkan ya gitu. Ya itu baik-baik saja menurut saya. Nah, kalau desa itu kan saya memandang kepala desa itu adalah mitra kerjanya bupati di tingkat desa. Bukan bawahan. Saya garis bawahi bahwa kepala desa itu bukan bawahannya bupati.
Oke, mitra. Itu mitra kerja. Karena dia tidak dipilih oleh bupati. Kepala desa itu dipilih oleh rakyat desa itu sendiri. Iya. Mau orang bener kayak orang nggak bener, kayak orang ganteng, orang jelek, orang cantik, orang apa, itu pilihannya orang desa itu. Itu kembalikan ke fitrahnya, itu orang desa yang milih. Jadi bukan bawahannya bupati. Oke. Tapi mereka bermitra Ya. di tingkat desa. Gitu. Lain sama camat. Kalau camat itu bisa ditukar-tukar sama bupati. Ya, saya kayaknya kurang srek kalau kamu di sini itu bisa gitu. Jadi bisa dibilang bahwa camat itu masih bawahannya bupati. Iya. Tapi kalau kepala desa enggak. Dan kepala desa itu punya pertanggungjawaban sendiri. Pertanggungjawaban secara hukum, Oke. pengelolaan anggaran. Yang kedua, pertanggungjawaban secara moral ketika dia dipilih oleh orang desa itu. Dia dipilih oleh orang desa itu untuk memakmurkan desanya. Iya kan? Bukan untuk menjadi tim sukses bupati. Beda loh. Sekarang kepala desa itu dipilih oleh rakyat untuk apa? Untuk jadi tim sukses bupati bukan? Bukan kan? Untuk urusin desa lah. Untuk urusin desa. Nah, maka ketika ada kepala desa yang akhirnya dipaksa untuk menjadi tim ses, paslon manapun, maka dia sudah melanggar pertanggungjawabannya dia terhadap masyarakat desa itu sendiri. Iya, kalau bupati yang dibela-belain sama dia menang, kalau kalah gimana? Urusannya gimana kan itu loh kalau kalah. Bagaimana dia berhadapan dengan bupati yang menang, yang lawannya dia, terus bagaimana dia mempertanggungjawabkan sama masyarakat desanya. Nanti kan dia juga punya urusan sendiri ketika pemilihan pemilihan kepala desa, dia punya pertarungan sendiri. Bagaimana kalau nanti bupatinya akan menjadi tim sesnya lawannya dia nanti? Itu kan mesti dipikirkan kan? Oke. Nah, jadi tapi saya menganggap bahwa kepala desa di Indramayu ini masih oke semuanya kok. Secara umum. Cuman kadang-kadang mereka tidak terlalu tidak terlalu sadar bahwa jangan mau dimanipulasi oleh politisi yang lain. Tadi seharusnya mitra gitu. Iya, mitra aja dan jangan mau menjadi dipaksa-paksa ataupun ditekan-tekan untuk menjadi tim ses karena nanti dia pertanggungjawabannya sama diri mereka sendiri. Tim ses anggaran lah. Maksudnya dia akan bertanggung jawab untuk anggaran diri sendiri. Anggarannya dia dana desa itu kan nanti yang akan diaudit kan si orang desa itu sendiri kan, kepala desa itu sendiri. Dan nanti akan tanggung jawab sendiri juga di situ. Gitu. Jadi ya sing eman sama rakyat Pak Kuwu. Udah nanti Pak Kuwu ini punya ranah sendiri nanti di Pilgub. Sekarang yang enak-enak aja, yang adem-adem aja. Dan ini kan kepala desa ini kan walaupun bukan dari partai politik, tapi sebenarnya mereka itu berpolitik. Mereka itu pekerjaannya seperti politisi kan, karena memang ada elektoral kan itu. Mesti pinter-pinter Pak Kuwu baca situasi. Kira-kira sing arep menangi bupati sing endi. Jangan sampai salah taruh, jangan salah taruh barang nanti apes tadi gitu loh. Gitu. Jadi harus pinter-pinter kira-kira yang bakalan menang tuh yang mana nih. Jangan sampai kita di tempat yang salah. Udah mendingan paling aman tarik pasukan saja. Nggak ikut-ikut. Dengan nggak ikut-ikut maka aman sebenarnya. Oke. Gitu. Baik. Itu kan beberapa banyak ini ya, termasuk juga harapan ke depan. Nah, sekarang nih Mas Luki kan dengan Pak Haji Saifuddin ini kan di 02 ini kan ada semacam visi Indramayu Reang ini kan. Iya. Ada yang bilang ini guyon apa enggak kok Reang gitu loh. Iya. Sebenarnya apa sih filosofi dari Indramayu Reang itu gitu? Reang itu kan singkatan aja sih. Reang itu ya kita bicara religius. Kalau Reang itu Reang religius. Singkatan itu ya? Iya, Oh, religius, singkatan. ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong. Oke. Tapi sebelum kita bicara bangun jembatan, bangun apa, kita pertama harus sadar bahwa kita adalah manusia yang hidup di dunia hanya sementara. Jadi kita mesti menjaga tentang religius. Maka di depan religius. Gitu. Ya, di depan religius. Karena itu parameternya. Orang akan melakukan apapun kalau tidak punya rem. Iya kan? Remnya itu adalah agama. Kita mesti beragama. Dan buktinya Pancasila sila pertama ketuhanan. Yeah. Belum bicara tentang keadilan sosial, belum bicara tentang kemakmuran, belum bicara tentang persatuan. Ketuhanan dulu. Nah, saya anggap bahwa di Indramayu perlu pertama tuh religius dulu. Orang kalau religius maka dia akan punya God consciousness, kesadaran akan Tuhan. Tuhan itu lebih hebat daripada CCTV. Ya kan? Kalau maling ada CCTV nggak jadi nyolong. Tapi kalau dia sadar akan Tuhan, mau ada CCTV nggak ada CCTV, maka dia tahu bahwa Allah itu yang maha al-basir, yang maha melihat kan itu. Jadi insya Allah mengedepankan itu. Itu saya ingin diterapkan untuk seluruh, untuk bupatinya, wakil bupatinya, mudah-mudahan para dewannya juga berkenan, untuk ASN, untuk masyarakatnya juga gitu. Religius dulu. Setelah itu baru ekonomi kerakyatan. Setelah kita bicara sadar akan Tuhan, nah hidup di dunia ini kan kita perlu makan, minum, sandang, pangan, papan. Itu secara ekonomi itu. Ekonomi yang bukan berbasis kepada company, perusahaan, apa, tapi kerakyatan.
ekonomi, kegiatan segala ekonomi yang berbasis kepada keuntungan itu rakyat dulu yang diutamakan, kerakyatan. Setelah berekonomi, kita harus merasakan aman. Aman dari apa? Dari gangguan-gangguan keamanan, dari gangguan rasa-rasa takut akan tidak dapat pendidikan, artinya aman dari sisi manapun gitu, aman. Dan setelah aman, kita juga harus nyaman. Dan itu semua dibungkus dengan gotong royong. Tidak bisa cuma pemerintahnya saja, bupatinya saja, dewannya saja, tapi harus eksekutif, Multi pihak ya lah. multi pihak, sama masyarakat juga, termasuk DPR-nya juga semuanya. Karena DPR kan itu adalah representasi dari masyarakat yang gitu. Wakil rakyat ya. Iya. Nah, apa nih kira-kira program prioritas nih, Mas Luki? Program prioritas saya tentunya ini kalau saya mengutip dari Pak Saifuddin kan, bakal uang potong yang ngeli, pikiran yang ngalih. Iya. Iya. Jadi saya pikir ekonomi kita benahi dulu. Oke. Ekonomi benahi dulu. Kesejahteraan petani sama nelayan. Petani sama nelayan itu mesti sejahtera. Karena mereka itu penopang ekonomi Indramayu secara umum ya, gitu. Dan petani itu harus sejahtera, caranya gimana? Ya kalau saya sudah nanya, apa sih yang diharapkan? Kan mereka ingin sejahtera. Menurut versi saya mungkin beda. Di kepala saya sejahtera berarti kamu mesti punya mungkin satu Lamborghini sama satu Porsche dan satu apartemen mewah penthouse. Itu sejahtera di mata saya. Tapi ternyata sejahtera di mata petani, Indramayu khususnya. Saya nanya, Pak, pengennya apa Pak? Biar bisa sejahtera. Kita pengen banyunya gampang, pupuknya gampang, gabai harganya bagus. Sesimpel itu Pak. Iya. Sesimpel itu. Ya sudah, kita wujudkan aja itu. Kita kejar itu saja. Insya Allah, kalau itu yang kita kasih, mungkin mereka ketika mereka punya akses airnya gampang, pupuknya gampang, harga gabahnya bagus, mereka punya uang lebih, budget lain mereka meningkat, daya belinya meningkat. Jadi ketika bicara bahwa beras harga 15.000, larang Pak, 15.000 itu larang. Itu karena ibu nggak punya duit, Bu. Kalau ibu punya uang 100 juta di kantong atau 100 juta di rumah, 15.000 itu murah. Ini karena ibu nggak punya uang, tapi punyanya utang, maka 15.000 itu mahal. Maka dari itu kita buat masyarakat tuh, khususnya petani, supaya punya budget lainnya tinggi, artinya daya belinya meningkat. Termasuk nelayan kan itu. Ketika mereka sudah punya uang lebih, mereka akan belanja ke warung, mungkin beli motor, sepeda listrik, beli apa. Akhirnya ada perputaran ekonomi. Jadi prioritas itu dulu. Bukan berarti kita kesampingan yang lain ya. Tentu saya ada program itu prioritasnya kan ya. Itu prioritas yang cepat dan pengangguran. Kita akan sesegera mungkin mendorong investasi di Indramayu, terutama di sisi industri. Tapi sisi apapun investasi di sisi manapun. Industrialisasi itu sudah mutlak tidak bisa kita hindari, apalagi kita punya potensi. Potensinya adalah kita dekat sekali sama Patimban, nempel lah sama Patimban itu, Sukra nempel. Tangganya lah. Energi kita punya melimpah lah, gas kita ada, bisa bikin pipa-pipa langsung, listrik juga ada, stabil listrik kita di sini. Terus CEO-nya kalau mau pergi naik pesawat juga gampang lewat Kertajati kan itu. Terus kalau misalnya sumber dayanya juga kan banyak di sini, manusianya kan banyak tenaga kerja. Jadi kita petugas ke depan adalah setelah kita kan sudah ada tuh 10 kecamatan yang untuk alokasi untuk zona-zona industri kan sudah ada. Maka kita percepat dengan cara apa? Memfasilitasi, membuat eksebisi, pameran, lalu habis itu membuat fasilitas-fasilitas penunjang struktur infrastrukturnya semua kita buat semua senyaman mungkin, sehebat mungkin, semudah mungkin perizinannya, ngurus PBG, ngurus perizinan semua kita kasih tenggat waktu. Tepat waktu dan dengan berbiaya murah, artinya jangan sampai ada 4 gulipat. Ngurus segini. Jangan nanti ada uang ininya, uang anunya itu jangan sampai kayak gitu kan gitu. Oke. Nah, kita buat seperti itu pungli saja. Pungli gitu. Apalagi pungli ya gitu. Jadi kita bikin cepat sehingga investor pada datang. Kalau investor sudah pada datang, dari mulai nguruknya aja itu udah perlu orang banyak kan. Nguruk, nyemen, apalagi begitu mereka beroperasi perlu pabriknya, beroperasi perlu karyawan. Nah, sekarang kita tinggal menyiapkan SDM-nya. Kalau sekarang kita minta bahwa Pak, kalau pabrik bukan di Indramayu, harus ya kerja orang Indramayu. Mereka akan nanya, loh emang orang Indramayu punya ijazah? Ya Bapak bangun pabrik emang sehari semalam? Enggak kan 3 tahun bangun pabrik kan? Ya 3 tahun itu pula Bupati punya kesempatan untuk memberikan ijazah-ijazah persamaan, sekolah-sekolah tes ujian persamaan, kejar paket kan gitu loh. Untuk mereka bisa masuk ke menjadi karyawan. Gitu. Terus untuk teknisi kalau bisa juga dari Indramayu. Kenapa? Itu tadi nanti
kita bikin BLK yang disesuaikan, diselaraskan dengan pabrik-pabrik kebutuhannya seperti apa. Kita cari BLK-nya. Speknya kayak apa maunya, sepertinya kita kasih seperti ini. Saya heran di sini Pertamina aja itu untuk ngebor apa sertifikatnya itu kita harus ngambil ke Cepu. Kenapa nggak dibikin di sini? Saya insya Allah punya kemampuan untuk itu. Saya tinggal melobi ke teman-teman Komisi 7, ke Direktur Pertamina untuk bisa sertifikasinya ambilnya di sini aja. Kenapa kita harus ke Cepu dulu? Orang Pertaminanya ada di sini, pengeborannya ada di sini, kenapa kita ambil sertifikatnya ke Cepu? Ini kan satu hal yang kayak, ya Allah, ini rakyat benar-benar nggak diurusin ya. Ini rakyat benar-benar dibiarin gitu loh. Dibiarin aja gitu, rakyat berjalan dengan sendirinya. Kan sebenarnya bisa kita bantu. Kita tinggal ngomong sama Pertamina, Pak, tolong dong untuk dibikin sertifikasinya di sini aja. Kan gitu. Oke, Mas Luki, kita panjang lebar nih udah dari Sabang sampai Merauke lah kalau Indonesia. Kalau Indramayu udah kerangkeng sampai Gantar gitu kan. Kita udah obrolin masalah ini. Ya tentunya ini jadi edukasi buat masyarakat ya. Mungkin terakhir adalah segmen terakhir, closing statement, silakan Mas Luki untuk menyampaikan 1 menit 2 menit. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Mas Almat. Artinya ini kan kita mau pilkada. Kebebasan siapapun memilih siapapun. Siapa mau milih siapa itu bebas sesuai dengan hatinya masing-masing, dorongan hati masing-masing. Jadi bebas memilih siapapun. Ini kan demokrasi, pesta rakyat ya. Dengan segala kelebihan kekurangan saya dan juga yang lain itu bisa menjadi tolak ukur masyarakat untuk memilih siapapun. Tapi saya berharap semoga ketika nyoblos itu didoakan. Siapapun yang dicoblos semoga amanah dan semoga sayang sama rakyat. Karena kalau basic yang nggak sayang sama rakyat, maka akan bermasalah semuanya. Masalah pinter, bodoh, jauh, dekat, asli, orang pribumi, bukan pribumi, itu masalah gampang. Yang penting sayang sama rakyat dulu. Pribumi yang sayang sama rakyat, ya pilih. Yang nggak pribumi sayang sama, pilih. Karena itu. Nah, taunya dari mana orang bisa sayang sama rakyat? Sekarang sudah pada tahu kok, yang sayang seperti apa, yang nggak sayang seperti apa. Karena masyarakat itu udah nggak bodoh lagi. Handphone ada di mana-mana. Tapi insya Allah saya berharap, berdoa semoga Indramayu menjadi kabupaten yang adil, makmur, sejahtera. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Luki sudah hadir di Almat Corner. Iya. Itulah obrolan kita pada edisi kali ini. Dalam edisi Tekad Luki Hakim untuk Indramayu. Kita kembali di Almat Corner. Simak, oper, no baper.